Halo, ini adalah video edukasi protokol kesehatan dan vaksinasi COVID-19. Tahukah kamu, pandemi COVID-19 di Indonesia sudah lebih dari 1 tahun. Sejak 7 Juli 2021, terkonfirmasi sudah lebih dari 2,3 juta kasus. Virus COVID-19 varian Delta dapat menular 5-10 detik saja. Berdasarkan grafik, perkembangan kasus terkonfirmasi sudah lebih dari 30.000 kasus per hari. Lebih dari 60.000 orang meninggal karena terkena gejala berat virus COVID-19. Lalu harus bagaimana kita? Apa yang perlu kita siapkan? Eits, tenang. Mari kita lawan dengan 6M. Apa itu 6M? Pertama, mencuci tangan. Sebelum memasak atau makan, setelah menggunakan kamar mandi, setelah menutup hidung saat batuk atau bersin, setidaknya 20 detik beberapa kali sehari. Kedua, memakai masker. WHO menghimbau agar semua orang, baik dalam keadaan sehat maupun sakit, untuk selalu menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah. Ketiga, menjaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain untuk menghindari droplet dari orang saat berbicara, batuk, atau bersin. Hindari kerumunan, keramaian, dan berdesakan. Keempat, menghindari kerumunan. Saat berkerumun memungkinkan terinfeksi virus corona semakin tinggi. Kelima, mengurangi mobilitas. Bila tidak ada keperluan yang mendesak, tetaplah berada di rumah. Terakhir, menghindari makan bersama atau mayoran. Saling menjaga dengan makan secara bergiliran. Sehat beraktivitas dengan 6M dan semakin kuat dengan vaksin. Loh, ada vaksin COVID-19. Apakah kita wajib divaksin? Apakah bisa membuat kita kebal dari virus? Apakah vaksin COVID-19 aman? Tenang, vaksin adalah suatu zat atau senyawa berisi antigen dan berfungsi untuk membentuk kekebalan spesifik terhadap suatu penyakit tertentu. Bentuk pemberian vaksin ini ada secara suntik, tetes minum, atau melalui uap atau aerosol. Terdapat beberapa kandungan vaksin. Pertama, antigen. Virus atau bakteri yang dibunuh atau dilemahkan untuk melatih tubuh mengenali dan melawan penyakit. Kedua, adjuvan. Substansi pembantu yang memperkuat respon imun terhadap antigen. Lalu, pengawet untuk memastikan vaksin agar tetap efektif. Stabilisator melindungi vaksin selama penyimpanan dan pendistribusian. Nah, semua bahan sudah melalui uji klinis dan pemantauan yang ketat untuk memastikan keamanannya. Nah, jadi jangan takut untuk vaksin ya. Vaksinasi merupakan proses pemberian vaksin ke dalam tubuh. Seseorang yang sudah melakukan vaksinasi, tubuhnya akan membentuk antibodi untuk melawan virus penyebab penyakit. Saat vaksin memasuki tubuh, maka akan dianggap sebagai benda asing oleh sel-sel imun yang ada di tubuh, seperti sel darah putih. Vaksin akan dikenali sebagai virus atau bakteri pembawa penyakit, lalu dilawan dengan memproduksi antibodi dan diingat penyakit dan cara melawannya, sehingga saat nanti seseorang terinfeksi virus atau bakteri itu kembali, akan segera dihancurkan oleh antibodi yang sudah terbentuk. Vaksin yang beredar akan dijamin aman karena tahap pembuatannya cukup lama dan tidak sebentar. Pertama, eksplorasi. Kedua, studi praklinis. Ketiga, uji klinis fase 1. Keempat, uji klinis fase 2. Lalu kelima, uji klinis fase 3. Dan yang terakhir adalah tahap 4. Lalu, jenis-jenis vaksin COVID-19 di Indonesia ada apa aja ya? Pertama,
ada Sinovac, kedua AstraZeneca, ketiga Moderna, keempat Pfizer, kelima Sinopharm, keenam Novavax, lalu ketujuh Sputnik 5. Lalu ada reaksi apa saja yang timbul setelah vaksin? Tenang, pertama ada reaksi lokal. Akan timbul nyeri kemerahan dan bengkak pada tempat bekas suntikan. Kedua, ada reaksi sistemik, di mana akan terjadi demam, nyeri otot, nyeri sendi, sakit kepala, dan badan terasa lemah. Untuk reaksi lain, seperti alergi atau anafilaksis. Nah, vaksin itu penting ya teman-teman, karena dapat mengurangi resiko terjadinya penularan COVID-19. Lalu saat tertular, COVID-19 dampaknya tidak akan terasa terlalu berat, merangsang sistem imun atau sistem kekebalan tubuh, dan mencapai herd immunity atau imunitas kelompok. Nah, apa itu herd immunity? Ini adalah kondisi saat sebagian besar orang dalam satu kelompok telah memiliki kekebalan terhadap suatu penyakit atau infeksi. Semakin banyak orang yang kebal, maka semakin sulit penyakit itu menyebar. Sehingga semakin banyak orang yang menerima vaksin, maka semakin berkurang pula penyebaran penyakit tersebut. Adanya herd immunity terhadap COVID-19 diharapkan semua orang yang tidak bisa menerima vaksin karena kondisi tertentu dapat ikut terlindungi dari COVID-19 ini. Setelah vaksin, apakah boleh mengabaikan protokol kesehatan? Eits, kehadiran vaksin ini bukan berarti dapat langsung menghilangkan COVID-19. Potensi penularan tetap ada, apalagi vaksinasi dilakukan secara bertahap. Untuk mencapai herd immunity, perlu ada sekitar 60-80% dari seluruh penduduk yang kebal terhadap penyakit ini. Artinya, minimal 165 juta penduduk di Indonesia harus vaksinasi COVID-19. Oleh karena itu, pencapaian target vaksinasi di Indonesia membutuhkan waktu cukup lama. Maka dari itu, tetap patuhi protokol kesehatan dengan menerapkan 6M. Terima kasih, jangan takut untuk vaksin ya.